Chaos. Chaos dalam mitologi Yunani kuno adalah awal dari segala sesuatu. Ia bukan sekedar kekacauan, melainkan kekosongan tanpa bentuk, ruang hampa yang ada sebelum alam semesta diciptakan. Dari chaos inilah muncul entitas primordial lain seperti Gaia sang bumi, Nyx sang malam, Tetranus sang jurang, dan Eros sebagai kekuatan cinta. Chaos bisa dianggap sebagai materi pertama atau energi murni yang belum memiliki wujud, namun mengandung potensi tak terbatas. Dalam pandangan orang Yunani, chaos bukan sesuatu yang jahat, melainkan kondisi netral sebelum keteraturan lahir. Ia adalah simbol dari misteri besar penciptaan, tanpa bentuk, tanpa arah, namun darinya lahirlah segalanya. Bagi filsafat modern, chaos sering dipandang sebagai awal mula jagat raya, mirip dengan konsep Big Bang. Dari kehampaan inilah kehidupan, bumi, dan para dewa bermula. Chaos adalah asal, sumber, dan fondasi seluruh kosmos. Gaia. Gaia dikenal sebagai Dewi Bumi, ibu dari segala kehidupan dalam mitologi Yunani. Ia lahir langsung dari chaos dan menjadi dasar bagi semua yang hidup. Gaia melahirkan Uranus, dewa langit, yang kemudian menjadi pasangannya. Dari persatuan Gaia dan Uranus lahirlah para Titan, para raksasa, serta berbagai makhluk kuno. Gaia juga melahirkan Pontus, yaitu dewa laut, yang menjadikan dirinya ibu bagi hampir seluruh unsur alam. Bagi orang Yunani, Gaia bukan sekedar bumi, tapi jiwa yang hidup, tempat makhluk bergantung. Ia dipuja sebagai lambang kesuburan, kelahiran, dan keseimbangan. Bahkan para dewa Olympus muncul, Gaia tetap dihormati dengan kekuatan yang abadi. Hingga kini istilah Mother Earth sering dikaitkan dengan Gaia. Ia adalah pengingat bahwa bumi bukan hanya tanah yang diinjak, melainkan ibu yang memberi makan, melindungi, dan menopang kehidupan di alam semesta. Uranus. Uranus adalah personifikasi langit dalam mitologi Yunani. Ia lahir dari Gaia, lalu menjadi pasangannya. Dari hubungan mereka lahirlah para Titan, Cyclops, dan Hecatoncheires, makhluk 100 tangan. Uranus digambarkan sebagai langit luas yang menaungi bumi, abadi dan tak terbatas. Namun, ia dikenal sebagai ayah yang kejam. Karena takut pada kekuatan anak-anaknya, Uranus mengurung mereka di perut Gaia. Hal ini membuat Gaia menderita, hingga ia meminta bantuan anaknya, Kronos, untuk menggulingkan Uranus. Kronos kemudian mengebiri ayahnya, dan dari darah Uranus lahirlah para gigantes, Erinyes, dan Nim. Meski berakhir tragis, Uranus tetap penting karena ia melambangkan hubungan abadi antara bumi dan langit. Ia adalah atap kosmos, tempat bintang-bintang bersemayam. Bagi Yunani kuno, Uranus adalah gambaran langit malam yang penuh misteri sekaligus simbol dari kekuasaan yang luas, jauh melampaui manusia. Nyx. Nyx adalah Dewi Malam, salah satu dewa primordial yang lahir langsung dari chaos. Ia digambarkan sebagai sosok misterius, indah, namun penuh kekuatan gelap. Bahkan Zeus, raja para dewa Olympus, dikisahkan takut kepadanya. Nyx adalah ibu dari berbagai entitas yang mewakili kegelapan, seperti Thanatos atau kematian, Hypnos atau tidur, Moros atau nasib buruk, hingga Eris atau pertingkaian. Setiap malam dianggap sebagai selimut Nyx yang menutupi bumi. Kehadirannya bukan sekedar kegelapan, melainkan energi gaib yang mendalam, tempat lahirnya mimpi, ketakutan, dan rahasia kehidupan. Dalam kepercayaan Yunani, malam adalah waktu sakral, saat batas antara manusia dan dunia gaib menipis. Nyx melambangkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan, misteri yang membuat manusia tunduk. Ia bukan sekedar malam biasa, melainkan malam yang hidup, berjiwa, dan memiliki kuasa besar yang bahkan para dewa pun segan kepadanya. Tartarus. Tartarus dalam mitologi Yunani memiliki dua makna. Ia adalah dewa primordial sekaligus tempat terkelam di bawah bumi. Digambarkan sebagai jurang besar tak berdasar, bertarung lebih dalam daripada Hades. Ia lahir dari chaos dan mewakili sisi paling gelap dari kosmik. Para Titan yang kalah dalam perang melawan para dewa Olympus dikurung di Tartarus sebagai hukuman abadi. Dalam kisah-kisah, Tartarus juga menjadi tempat penyiksaan bagi jiwa-jiwa yang melakukan dosa besar. Sebagai entitas, Tartarus adalah kekuatan yang menelan, menghukum, dan menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Ia melambangkan batas akhir dari segala sesuatu, titik di mana cahaya tidak pernah bisa mencapai. Bagi orang Yunani, Tartarus adalah simbol keadilan kosmik, tempat orang-orang yang menantang tatanan ilahi akan menerima balasannya. Ia adalah kengerian abadi sekaligus penjaga keseimbangan dunia. Eros. Eros dalam versi primordial bukan hanya dewa cinta biasa, melainkan kekuatan kosmik yang lahir dari chaos. Ia adalah energi pengikat yang membuat semua unsur semesta bisa menyatu. Tanpa Eros, dunia akan tetap terpecah dan tak beraturan. Dalam filsafat kuno, Eros dianggap sebagai daya tarik universal, kekuatan yang membuat bumi, langit, laut, dan makhluk hidup bisa saling berhubungan. Ia bukan sekedar cinta romantis, melainkan cinta kosmik, energi dari kehidupan itu sendiri. Dari Eros lahir harmoni, kesatuan, dan keseimbangan. Dalam versi klasik, Eros kemudian digambarkan sebagai dewa muda yang bersayap, putra Aphrodite yang memanah hati manusia dengan cinta. Namun, akar dari Eros adalah sesuatu yang lebih dalam,
yaitu kekuatan cinta yang mendasari penciptaan. Ia adalah simbol bahwa kehidupan hanya bisa ada karena adanya ikatan, kasih, dan daya tarik antara satu dengan yang lainnya. Apollo adalah dewa yang sangat populer dalam mitologi Yunani. Ia dikenal sebagai dewa matahari, musik, puisi, ramalan, dan penyembuhan. Apollo adalah putra Zeus dan Leto, serta saudara kembar Artemis, dewi bulan dan perburuan. Salah satu ciri khas Apollo adalah kecintaannya pada musik, di mana ia memainkan alat musik lira. Selain itu, Apollo juga terkenal karena kuil ramalannya di Delphi, yang menjadi pusat spiritual penting bagi bangsa Yunani. Banyak orang dari seluruh negeri datang ke sana untuk meminta petunjuk hidup melalui perantara pendeta wanita yang disebut Pythia. Apollo juga dipandang sebagai dewa yang membawa cahaya, kebenaran, dan keteraturan, berlawanan dengan kegelapan dan kekacauan. Meski begitu, ia juga bisa membawa wabah dan penyakit jika murka. Kehadirannya melambangkan keseimbangan antara seni, ilmu pengetahuan, dan kekuatan ilahi yang menjaga dunia tetap harmonis. Artemis adalah saudara kembar Apollo, putri Zeus dan Leto, yang dikenal sebagai dewi bulan, perburuan, kesuburan, serta pelindung wanita muda. Artemis sering digambarkan membawa busur dan anak panah, ditemani kawanan rusa atau hewan liar lainnya. Ia adalah sosok yang perawan suci dan menjaga kemurnian dirinya, bahkan sangat keras terhadap siapapun yang mencoba melecehkannya. Artemis juga dipercaya melindungi ibu hamil dan anak-anak, sehingga banyak perempuan Yunani kuno berdoa kepadanya untuk keselamatan persalinan. Selain itu, Artemis berhubungan erat dengan alam liar, hutan, dan gunung, sehingga dianggap sebagai penjaga kehidupan alami yang bebas. Dalam beberapa kisah, Artemis bisa sangat penyayang, namun juga keras dan kejam jika ada yang melanggar sumpahnya. Artemis melambangkan kebebasan, kemandirian, dan kekuatan seorang wanita yang tidak mudah ditaklukkan. Sosoknya tetap dihormati hingga kini sebagai simbol femininitas yang kuat. Ares adalah dewa perang dalam mitologi Yunani. Ia adalah putra Zeus dan Hera, namun tidak selalu dipandang baik oleh orang Yunani kuno. Ares melambangkan sisi brutal dari peperangan, darah, kekerasan, dan kekacauan di medan tempur. Berbeda dengan Athena yang mewakili strategi perang, Ares lebih menggambarkan pertempuran yang penuh emosi dan nafsu amarah. Ia sering digambarkan mengenakan baju perang yang lengkap, menggunakan pedang dan tombak untuk bertarung. Meski kuat, Ares sering diceritakan dalam banyak kisah mitologi karena sifatnya yang gegabah. Namun, ia tetap dihormati sebagai simbol keberanian dan keganasan dalam perang. Ares juga dikenal sebagai kekasih Dewi Cinta, Aphrodite. Meskipun hubungan mereka penuh intrik, sosok Ares mengingatkan bahwa perang bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga penderitaan dan kehancuran yang menyertainya. Ia adalah bayangan gelap dari konflik yang selalu ada dalam sejarah manusia.